The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada hari Minggu 12 April 2026 ini, setelah hampir 20 jam negosiasi maraton di Islamabad, Pakistan, antara delegasi Amerika dan Iran, hasilnya yang keluar ternyata amsyong, bos. Bukan damai, bukan kesepakatan, tapi gagal total. Nah, jadi delegasi Amerika yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus dan tokoh penting lainnya katanya sudah hampir mencapai kesepakatan di banyak poin, bos. Tapi bagi mereka ada satu masalah, yaitu program nuklir Iran. Menurut Presiden Donald Trump, itu adalah satu-satunya poin yang benar-benar penting. Dan Iran menolak mundur. Nah loh, ya iyalah udah capek-capek ngembangin nuklir kok tiba-tiba disuruh mundur ya kan? Lagi pula Iran sudah konfirmasi, bos, itu bukan untuk senjata. Dan disinilah semuanya berubah drastis. Beberapa jam setelah negosiasi gagal, heboh, Paman Donald ternyata langsung mengumumkan keputusan yang cukup ekstrim. Perintahnya tak main-main, Angkatan Laut Amerika diperintahkan untuk memblokade Selat Hormuz, bos. Jadi bukan sekedar patroli, bukan lagi sekedar peringatan, tapi langsung minta blokade militer penuh. Di mana isi perintah Trump dalam pernyataannya di Truth Social, katanya semua kapal yang masuk atau keluar Selat Hormuz akan dicegat. Kemudian kapal-kapal yang membayar tol ke Iran akan diinterdiksi. Ranjau laut Iran akan dihancurkan. Dan kalau ada yang nekat menyerang, will be blown to hell. Akan hancur berkeping-keping, bos, katanya. Jadi terjemahan bebasnya, jangan coba-coba lewat atau kalian bakal tamat. Nah, kemudian yang lebih membagongkan, Trump juga bilang negara lain akan ikut dalam operasi ini, bos. Artinya ini bukan cuma aksi solo, tapi bisa jadi koalisi militer nih. Dan kenapa sampai segila ini? Sampai Amerika pula ya mau blokade ya kan? Nah, alasan yang dibuat Amerika katanya Iran sudah main kotor, bos. Yaitu menebar ranjau laut di jalur vital dunia, kemudian mengancam kapal dengan drone dan rudal, bahkan diduga menarik biaya lewat minyak. Nah loh, ini sebenarnya yang diancam sama Iran ini negara-negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel, bos. Yang lain-lain mah bisa nego ya kan? Tapi Amerika menyebutnya sebagai world extortion alias pemerasan global, bos. Dan sekarang genaplah sudah. Amerika sudah dapat alasan baru nih buat nyerang Iran. Dan memang ya, masalahnya Selat Hormuz ini bukan selat biasa, bos. Sekitar 20% minyak dunia lewat sini. Kalau diblokade, harga minyak bisa tambah melonjak liar, rantai pasok global bisa kacau, dan yang paling ngeri, kali ini ada potensi perang terbuka antara Amerika versus Iran. Ini bukan lagi konflik regional, tapi ini bisa jadi pemicu krisis global yang baru. Lalu, pertanyaannya bagaimana dengan kita Indonesia? Nah, seperti yang kalian tahu di video admin sebelumnya, jelas 2 kapal tanker milik Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz, bos. Di sekitar Selat Hormuz. Kondisinya sekarang mereka ya seperti berada di zona abu-abu. Tetap harus nego dengan Iran, ada protokol khusus katanya. Tapi kalau lolos dan dapat izin malah bahaya, terancam dihantam sama militer Amerika. Jadi sekarang posisinya maju kena, mundur kena, bos. Dan kalau perintah Trump ini jalan, blokade Selat Hormuz, melarang kapal masuk atau keluar, artinya bukan cuma kapal Indonesia yang kena imbas, tapi akan banyak kapal tanker atau kapal kargo dari berbagai negara yang juga ikut terjebak. Semua menunggu satu hal, siapa yang bakal mundur duluan atau siapa yang mulai nembak duluan. Nah, jadi sekarang dunia kayaknya benar-benar di ujung tanduk nih, bos. Satu selat kecil, tapi dampaknya bisa mengguncang planet ini. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan terjadi lagi, tapi sampai kapan dan seberapa besar konflik ini bakal berlanjut. Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.